Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi habbaba ilal muslimina imana wa zayyanahu fi qulubihim wa karraha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alahum minar rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa amma ba'. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita tadabburi ayat yang tadi dibaca oleh imam di dalam salat maghrib, terutama di rakaat kedua. Beliau membaca surat Al-Anfal, maka mari kita buka surat yang dibacakan tadi dan kita tadabburi maknanya. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah. Istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul apabila keduanya memanggil kalian kepada apa yang baik untuk kalian. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu membatasi antara seseorang dengan hatinya. Dan bahwasanya hanya kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Ayat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu surat yang luar biasa. Surat tentang salah satu adegan yang sangat menyejarah. Adegan apa? Perang Badar. Surat Al-Anfal. Para ulama juga mengenalnya dengan nama Suratu Badar. Surat Perang Badar. Sehingga pegawai negeri yang ada di Palestina, syarat untuk diterima sebagai pegawai negeri itu adalah hafal surat Al-Anfal. Itu syarat. Kalau mau diterima sebagai pegawai negeri atau mau diterima sebagai anggota Hamas, syaratnya adalah hafal surat Al-Anfal. Kenapa? Karena mereka merasakan apa yang pernah dialami oleh Rasulullah dalam perang Badar. Dengan jumlah yang sedikit, dengan senjata yang seadanya, dan dikepung oleh musuh. Tapi mereka berharap mendapatkan kemenangan yang telak seperti kemenangan dalam perang Badar. Sehingga mereka wajib menghafal surat perang Badar, yaitu surah Al-Anfal. Kenapa orang Mesir suka dengan surat Al-Mulk?
Karena ibu kota Mesir itu Kairo. Kairo itu dalam bahasa Arabnya Qahiroh. Qahiroh itu artinya yang menaklukkan, kekuasaan. Sedangkan al-mulk secara bahasa artinya kekuasaan. Jadi membangkitkan semangat heroismenya orang Mesir. Ketika mereka baca surat Al-Mulk, mereka merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha menaklukkan, Allah Qahhar kan? Allah Qahhar. Ibu kota mereka Qahiroh. Tiba-tiba aja jadi bahasa Inggris Kairo, entah apa artinya ya. Padahal orang Malaysia masih menyebut Kahirah, tidak menyebut Kairo. Kita ngikutin orang Barat, nggak ngikutin orang Islam. Kita nyebutnya kota Kairo. Orang Malaysia, Melayu masih menyebut kota Kahirah. Kahirah itu bahasa Arab Qahiroh. Allah Maha Qahhar, Maha menaklukkan. Ibu kota Mesir itu Qahiroh. Allah biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi punya semangat kayak gitu tuh, memimpin Timur Tengah. Makanya pas Presiden Mursi jadi presiden, langsung dia mengambil alih Timur Tengah dari Ahmadinejad. Yang awalnya Timur Tengah itu presiden yang paling kesannya keren adalah Ahmadinejad. Karena vokal, sederhana, berani bicara lantang di PBB, diambil alih oleh Mursi. Sehingga kata New York Times dan CNN, Mursi ini lebih cerdas daripada Dinejad, kata mereka. Ketika mendengar pidato pertama Mursi di PBB. Karena semangat Qahiroh tadi. Langsung dia ceramahnya tuh bukan isu tentang Mesir begini, Mesir begitu, bukan. Suriah, Palestina, Sudan, seluruh Timur Tengah diangkat isunya dalam pidato kenegaraannya. Padahal pidatonya mewakili Mesir. Tapi isi pidatonya mewakili Timur Tengah. Itu semangat memimpin tuh kayak gitu tuh. Jadi bukan ngambil isu nasional saja, tapi isu internasional. Setidaknya Timur Tengah. Dia bahas tentang Sudan, dia bahas tentang Irak, dia bahas tentang Palestina pastinya, Suriah yang paling vokal, dan juga bahkan dia sempat bahas tentang Myanmar. Nah ini mereka suka baca surat Al-Muluk. Kebentuk surat Al-Muluk itu dalam diri mereka. Kalau orang Palestina, terbentuk surat Al-Anfal dalam diri mereka. Kalau orang Madinah, terbentuk surat Ar-Rahman dalam diri mereka. Kalau orang Mekah, terbentuk surat Al-Kahfi dalam diri mereka. Pertanyaannya, sudah terbentukkah surat Yasin dalam diri orang Indonesia? Kita rajin baca surat Yasin. Dan itu salah satu surat yang luar biasa kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan, riwayat Abu Dawud, Iqra'u surat Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal di antara kalian. Artinya orang yang sakaratul maut. Suruh bacain surat Yasin. Sudah terbentukkah pesan dari surat Yasin dalam diri orang Indonesia? Salah satu pesannya itu gampang. Jangan percaya sial. Inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum. Percaya kepada tatayyur. Tatayyur itu ramalan-ramalan sial. Orang Indonesia udah rajin baca Yasin tapi masih percaya sial. Bulan Safar, bulan sial. Hari Rabu, hari sial. Gak boleh keluar pada hari Sabtu. Gak boleh nanam pohon cabai di depan rumah. Gak boleh ini, gak boleh itu. Banyak sialnya. Perempuan hamil jangan duduk. Kalau ada gerhana harus masuk kolong meja. Anak gadis jangan duduk depan pintu, jauh dari jodoh. Segala macam kesialan-kesialan. Padahal baca surat Yasin. Gak salah kita rajin baca surat Yasin, itu surat yang luar biasa. Kita harusnya menjaga tradisi itu, karena itu tradisi yang baik. Tapi pertanyaan besarnya, udah masuk belum nih surat Yasin ke dalam hati? Sebagaimana Al-Anfal itu menguatkan semangat dan kesabaran orang Palestina. Al-Mulk menguatkan semangat leadershipnya orang-orang Mesir. Ar-Rahman semangat damainya orang-orang Madinah. Al-Kahfi semangat akidahnya orang-orang Makkah. Yasin semangatnya orang Indonesia. Masuk belum? Kalau belum masuk, baca lagi deh surat Yasin. Walaupun udah berpuluh-puluh tahun mentradisi, tapi belum ada hasilnya. Baca lagi, kuatkan lagi itu tradisi. Jangan dihapus. Kuatin lagi tradisi itu. Ayo baca lagi Yasin, tapi yang benar bacanya. Jangan sekedar keyakinan-keyakinan khurafat. Baca dengan benar, fahami apa artinya tuh. Makanya kalau saya yang mimpin tahlil, emangnya Ustaz Hanan mimpin tahlil? Mimpin. Walaupun kalau ada acara di rumah saya nggak buat tahlil. Tapi kalau diundang tahlil, saya datang.
Saya bahkan pernah mimpin tahlil kan di Jawa Timur. Jawa Timur itu kan pusatnya Nahdliyin, keluarga besar istri saya tuh Nahdliyin, bahkan orang langitan kan, pesantren besar. Disuruh mimpin tahlil. Baca apa? Surat Yasin juga. Emangnya kenapa? Baca surat Yasin, setelah itu saya terjemahkan. Saya fahamkan, oh ini isi surat Yasin. Akhirnya saya sering diundang untuk jadi kiai tahlil. Oh, Ustadz Hanan kalau mimpin tahlil enak ternyata katanya. Jadinya berubah nama, bukan lagi Ustadz Hanan, Gus Hanan. Gus Hanan, karena sudah memimpin tahlil. Tapi difahamkan yang benar tuh gimana. Rokok nggak usah bagi-bagi lagi deh. Kenapa? Kan rokok makruh katanya. Kata orang Indonesia ya. Kalau waktu seluruh dunia haram, kalau orang Indonesia makruh. Oke lah kita ambil Indonesia deh biar agak-agak membumi. Rokok makruh artinya apa? Dibenci. Jangan berdoa dengan barang-barang yang Allah benci. Udah aja ngerokoknya ntar di luar setelah tahlil. Pas lagi tahlil nggak usah bagi-bagi pakai gelas. Ada yang nggak ngerokok ditaruh di telinga udah kayak tukang gitu ya. Dia nggak ngerokok sendiri, taruh telinga ngapain? Ntar dijual lumayan lah, dapat sebatang 1.500. Nggak usah bagi-bagi rokok. Terus nggak usah maksain harus ngasih makan yang enak. Seadanya lah. Kalau mau kasih makan silakan, nggak juga nggak masalah, bukan kewajiban. Dan yang datang nggak usah berharap kalau malam ganjil ada rawon. Kalau malam biasa nasi biasa, kalau malam ganjil ada rawon, ada segala macam dibungkus, namanya berkat ya. Nah, nggak harus gitu. Ya sesanggupnya, jangan sampai ngutang demi acara itu. Orang hutang mayit aja belum dibayar, nambah hutang lagi. Jangan, semampunya. Dan nggak harus 7 malam, boleh 10 malam, boleh 100 malam, boleh 1 malam. Berdoa mas selalu juga harus berdoa. Di dalam sholat, di luar sholat, undang orang saling mendoakan sesama muslim boleh? Boleh, bagus, saling mendoakan sesama muslim tanpa syarat. Tanpa syarat, artinya tanpa syarat saya bawa berdoa kalau rumahnya rumah orang kaya, rumah orang miskin yang datangnya sedikit, soalnya makanannya nggak enak. Yasin, tanamkan Yasin di dalam diri kita, jangan sekedar dibaca dengan lisan kita. Nah ini surat luar biasa, surat Al-Anfal, suratnya orang Palestina tuh. Walaupun ini ayat untuk seluruh kaum muslimin, cuma yang paling rajin baca surat ini Palestina. Asal malam Jumat Al-Anfal. Kalau kita malam Jumat Yasin. Walaupun hadisnya malam Jumat itu Al-Kahfi kan ya. Malam Jumat Al-Kahfi. Ya, malam lain boleh surat yang lain. Nah kalau di Palestina, pokoknya Al-Anfal. Kecil-kecil udah pada hafal Al-Anfal. Kenapa? Karena ayat ini luar biasa. Salah satu pesan di surat Al-Anfal ayat 24 yang tadi dibaca oleh imam, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku diri kita beriman, ya terserah Allah mengaku atau belum, kita belum tahu kan ya. Kita mengaku diri kita beriman, berarti kita dapat panggilan ini nih. Kita yang dipanggil, sebutkan aja secara fisik. Ya ayyuhalladzina amanu dalam kurung, wahai Hanan. Siapa lagi yang saya hafal di sini namanya? Wahai Pak Atin, gitu ya. Wahai Pak Tatang. Pokoknya yang nama kita taruh di sini nih. Kalau kita punya Quran terjemah, dalam kurungin aja tuh. Buat catatan khusus, nama saya di situ. Nama kita masing-masing. Wahai, diri kita yang dipanggil. Sehingga kita merasa dipanggil oleh Allah. Enggak merasa ini entah untuk siapa, entah para sahabat. Bukan kita. Saya, istri saya, anak saya, kita semua yang di sini. Jadi ketika dikatakan oleh imam salat Allahu Akbar. Saya baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gitu kan ya? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul. Kita tuh yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya lagi dipanggil Allah nih. Apa kata kita dalam hati? Labbaika ya Rabbi. Seperti labbaik Allahumma labbaik. Itu kalimat apa? Kalimat mentalbiyah panggilan Allah. Talbiyah itu labbaik, artinya menyambut panggilan Allah. Kan kita dipanggil ke sana, bukan karena kita berharta atau apa. Saya kemarin berangkat umroh, bersama kita itu ada seorang pembantu. Dia kan pernah kerja di rumah saya, dapat hadiah umroh. Nggak kebayang kan oleh dia bisa umroh? Oke lah kalau umrohnya itu program umroh kelas pahil, paket hemat. Ini bukan pahe, umroh premium. Nginepnya itu pas di depan masjid, bintang 5. Gimana kalau bukan karena panggilan Allah? Makanya kita bilang pas umrah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Sering orang bilang la syarikalah ya, bukan la syarikalah, la syarikalak. Nah, begitu juga ketika kita mendengar ayat panggilan. Ayat panggilan itu biasanya diawali dengan harfun nida, ya ayyuha. Jadi kalau Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, lagi sholat ngapain? Di dalam hati kita bilang, labbaika ya Rabbi, labbaika ya Rabbi. Ada apa ya Allah, ada apa gitu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah. Istajibu lah gitu. Penuhilah gitu. Ayatnya aja penuhilah. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul jika keduanya memanggil kamu kepada yang bermanfaat bagi kamu. Itu terjemah tafsir ya, bukan terjemah perkata seperti yang diterjemah. Kalau diterjemah perkata ibu-ibu biasanya kepada yang memberikan kehidupan ya. Itu letterlet. Tapi kalau tafsiriyah, arti kehidupan di situ adalah bermanfaat. Jika keduanya memanggil kalian kepada yang bermanfaat bagi kalian. Coba bandingkan dengan surat An-Nur kemarin. Setan kalau manggil orang ngapain? Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'. Syaitan kalau manggil ngapain? Ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu kalau ngajak kita pasti ngajaknya untuk berbuat dosa besar, fahsya ataupun mungkar. Kalau Allah kalau manggil kita pasti manggilnya itu untuk lima yuhyikum, yang bermanfaat bagi kita. Gimana panggilannya? Kalau panggilan Allah, Allah Akbar, Allahu Akbar. Kan? Panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Ayo salat itu panggilan. Kenapa? Hayya falah. Supaya beruntung. Kalau panggilan setan, treng. Atau sebentar lagi pertandingan antara Spanyol melawan kemarin siapa? Yang kalah melawan Belanda. Spanyol melawan Belanda. Coba kita tanya dulu kepada gurita. Menurut gurita menang siapa? Sibuk semuanya. Syirik. Karena udah pakai gurita, pakai panda, pakai entah lama-lama kita nggak punya binatang di rumah. Tanya kecoa. Kecoa menang siapa nih? Kalau kecoanya ngambil kanan berarti menang Spanyol. Kalau kecoanya lari ke kiri berarti menang Belanda. Lari ke kiri. Benar kecoanya. Kecoa baru keluar dari tempat yang kotor ditanya. Terus kita percaya. Syirik semuanya ya. Panggilan setan. Nggak ada tujuan kecuali fahsya, mungkar, syirik. Akhirnya tahajudnya lewat, subuhnya lewat, atau ada kajian subuh. Kajian subuh itu kan setelah sholat subuh 4:30 ya. Selesainya 4:30 lebih 1/4. Nah setelah itu jam 5 kurang 1/4 kan mulai kajian subuh. Pada bubar kenapa? Karena jam 5 pas Spanyol lawan Belanda kan jam 5 tank. Kalau itu tank beneran. Kalau pengajian tanknya tank gitu ya. Telat. Tapi kalau itu jangan lewat karena kick off-nya itu jam 5:00. Sehingga kajian subuh hari Minggu saya waktu itu banyak yang kosong. Ini pengalaman. Saya ada pengajian hari Minggu jam 5. Kenapa pada kosong? Ustaz maaf, Spanyol lawan Belanda. Dulu juga gitu tuh. Pas Indonesia lawan Malaysia. Pas piala dulu yang Suzuki itu ya. AFF. Nah, pengajiannya di Al-Latif Jalan Sanintan. Malam itu final antara Indonesia lawan Malaysia. Dapat SMS dari DKM, Ustadz malam ini bagaimana kalau libur Ustadz? Kenapa ada acara apa? Ini peserta jamaah banyak yang nonton bola. Nah, gara-gara bola libur pengajian. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Emang nonton bola khutuwatis syaitan? Enggak sih. Kalau udah berbenturan dengan ini, jadi khutuwatis syaitan tuh. Jangankan itu, di dalam salat. Yang pernah kita ceritakan, lagi salat, muncul ide-ide bagus kan?
Ide bagus itu ilham atau waswasah? Waswasah, tapi kan bagus Ustaz, bermanfaat. Itu yang namanya waswasah. Bentuknya talbis. Apa itu talbis? Mencampur adukan yang hak dan yang batil. Jadi kesannya bagus, tapi di dalam salat jadi batil. Wala talbisul haqqa bil batil, sehingga kalahlah yang hak wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu aja nggak boleh, padahal idenya bagus. Apalagi ini cuma hal yang sifatnya tidak bermanfaat, sia-sia, buang waktu, setidaknya ya menghibur lah minimal manfaatnya ya. Kalau benturan dengan ilmu, berarti ini sudah jadi talbis, waswasah. Pilihlah ilmu, tinggalkan itu. Kenapa? Pasti bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kita tinggalkan ilmu memilih itu, pasti fahsya dan mungkar, rugi. Terus gimana Ustaz kalau jam 2 malam? Ya udah kalau gitu tahajud dulu jam 1:30 ya. 1:30 tahajud sampai jam 2. Nanti kan ada pos tuh, ada turun minum, 15 menit tahajud lagi. 15 menit. Nanti udah selesai baru witir. Mudah-mudahan sih menang yang kita unggulin biar witirnya nggak sebel ya. Ini witirnya lagi kalah pula. Kan witirnya gimana tuh pas kalah? Udah lah 1 rakaat aja lah witirnya. Kenapa udah kalah juga? Ini jangan gitu. Makanya biar nggak guilty, biar nggak ada rasa bersalah yang terlalu gimana gitu, maka cobalah jangan cuma bangun untuk bola. Selama ini susah banget bangun malam, tapi giliran bola kok bisa sih bangun malam? Berarti bukan nggak bisa. Ustadz maaf ya, saya kalau yang lain insya Allah bisa sedekah, saya bisa puasa, saya bisa. Tapi kalau bangun malam aja yang saya nggak bisa. Buktinya pas lagi bola bisa. Terus nangis, yang nangis mah cemen. Masa sholat aja nangis. Buktinya gara-gara klubnya kalah nangis kan? Masa gara-gara bola aja nangis? Besok juga menang lagi, lusa juga menang lagi. Nah ini berarti bukan nggak bisa nangis, bukan nggak bisa bangun malam, nggak mau. Kalau mau pasti bisa. Makanya ada 2 panggilan nih. Ada panggilan Allah, ada panggilan setan. Panggilan Allah tujuannya apa? Lima yuhyikum. Baik untuk kalian. Panggilan setan tujuannya ya'murukum bil fahsya wal munkar. Coba buka surat, ini tandain dulu nih, surat Al-Anfal. Sekarang coba lihat surat Ibrahim, surat 14. Apa kata setan nanti di akhirat? Surat 14, surat Ibrahim, ayat 22. Surat 14, surat Ibrahim, ayat 22. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Dan berkatalah setan ketika hari hisab telah ditentukan, sesungguhnya Allah
menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar, dan aku pun menjanjikan kepada kalian, maka aku pun mendustakan janji itu. Tidak ada kekuasaan bagiku atas diri kalian, kecuali sekedar mengajak kalian, maka kalian pun memenuhi ajakanku. Maka janganlah kalian menyalahkan aku, salahkanlah diri kalian sendiri. Aku tidak bisa menolong kalian, kalian pun tidak bisa menolong aku. Sesungguhnya aku mendustakan semua kemusyrikan yang kalian lakukan dulu di dunia. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat syirik itu ada azab yang menyakitkan. Nah, jadi Allah mengajak kita, memanggil kita, menjanjikan kepada kita, lima yuhyikum. Setan pun gitu, mengajak kita, memanggil kita, memberikan kita janji-janji. Kalau ajakan Allah namanya ilham, ilmu. Kalau ajakan setan namanya waswasah, ghurur, talbis. Tinggal kita mau milih yang mana nih? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Inna hadainahu sabil, imma syakira wa imma kafura. Tinggal kita mau pilih yang mana nih? Mau menjadi orang yang muflihun atau mau jadi orang yang khasirun? Jadi orang yang beruntung atau jadi orang rugi? Makanya ada dua ayat panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Semua waswasah, semua talbis, semua ghurur, semua tamanni, jangan dengerin. Kalau yang satu lagi, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah. Al-Quran. Istajibu lillahi walir rasul. As-sunnah yang diajarkan oleh para ulama yang dibacakan berupa Al-Quran dan sunnah. Maka itu istajibu, penuhi. Kita bilang kalau lagi sholat, lagi berdiri sholat gini, imam baca itu, ya ayyuhalladzina amanu, langsung labbaika ya Rabbi, labbaika dalam hati. Labbaika ya Rabbi, aku penuhi, ada apa ya Allah, ada apa? Istajibu lillahi walir rasul. Dalam hati kita bilang sami'na wa ata'na. Mana sempat kita diwaswasa oleh syaitan. Orang kita lagi sibuk, kalau kita nganggur, gak ngerti ayat yang dibaca. Itulah bahayanya gak ngerti bahasa Arab. Gak ngerti ayat yang dibaca, gak tahu juga itu yang dibaca Al-Quran atau yang bukan Al-Quran. Jangan-jangan dia salah baca, yang dibaca hadis tapi diramakan. Misalnya ada imam yang kayak gitu ya, bingung dia. Innamal a'malu binniyat. Kita, ayatnya bagus banget. Hadis itu lah, bukan ayatnya. Karena kita nggak hafalkan, bahaya tuh kalau udah kayak gitu. Terlalu lancar, sama kayak Al-Ikhlas kan lancarnya tuh. Kalau Al-Quran itu yang lancar dua, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kalau hadis yang paling lancar dua juga. Innamal a'malu binniyat, at-taharatu minal iman ya. Itu paling lancar tuh. Makanya hafal Al-Quran semampu kita, belajarlah bahasa Arab semampu kita. Kalau enggak, kita nggak ngerti apa-apa. Kalau nggak ngerti, pikiran kita kosong. Kalau pikiran kita kosong, pasti dia masuk yuwaswis. Tapi kalau kita ngerti, mana sempat orang kita lagi sibuk. Biasanya yang jadi korban setan itu pengangguran. Kalau orang sibuk nggak bisa digoda oleh setan. Pengangguran itu gampang digoda. Makanya pengangguran itu, negara yang penganggurannya tinggi, itu tindak kriminalnya tuh lebih tinggi. Kenapa? Yuwaswis. Oh, nggak ada kerjaan selain mikir yang jelek-jelek. Kenapa nggak mikir yang baik aja? Namanya juga nggak ada kerjaan. Kalau yang baik itu kerjaan. Makanya dia kadang-kadang ini kuku-kuku kaki dia bikin. Kenapa itu kerjaan orang nggak ada kerjaan? Kenapa sibuk dengan masalah Ustadz, tulisan insya Allah yang benar itu gimana Ustadz? Apakah dipisahin SH, Syah, Allah? Ini nggak usah sibuk yang gini-gini. Itu namanya takalluf dalam bahasa fikihnya. Apa itu takalluf? Membebani diri dengan yang bukan beban. Gak usah ribut gara-gara masalah insya Allah. Udah aja tulis pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab yang benar. Insya Allah kan. Kalau nggak bisa tulis pakai bahasa Arab, semua literasi itu tergantung penerbit. Itu kan literasi. Kalau penerbit, saya pernah jadi pemret. Saya orang sastra. Saya punya penerbit. Jadi saya ngerti yang literasi. Itu nggak ada masalah di literasi. Ada yang pakai insya Allah, ada yang pakai insya Allah, ada insyaallah. Semuanya ini hanya literasi. Kenapa sibuk dengan insya Allah? Gara-gara nggak ada kerjaan lain. Amin yang benar gimana? Amin, 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 amin. Yang mana yang benar Ustaz? Sibuk dengan itu. Nggak usah ribut masalah gitu deh. Yang ribut kalau misalnya jelas-jelas amin dalam kurung amunra.
Itu baru kita ribut. Amin dalam kurung Amun Ra. Apa itu Amun Ra? Dewa Mesir kan ya? Kalau itu yang dipakai dalam kurung jelas baru ribut. Tapi kalau enggak itu kan namanya ini amalu binniyat. Lagian ini pakai bahasa Indonesia kecuali bahasa Arab, baru enggak boleh salah tulis. Artinya ini kerjaan orang enggak punya kerjaan, nganggur. Makanya macam-macam was-wasahnya. Tapi kalau orang enggak nganggur, insya Allah dia akan lebih fokus kepada yang besar dan sampai yang kecil-kecil terselesaikan tanpa harus diselesaikan, sendirinya terselesaikan. Saya pernah ceritakan, Ustadz lagi ceramah, mic-nya ngadat, terus akhirnya tali mic-nya itu diikat ditempelin di tiang biar nggak ngadat lagi, terus dikasih dikasih selatip, diginiin terus jadinya mirip salib. Ustadz, ada pertanyaan, masa di dalam masjid ada salib? Mana salibnya? Itu talinya mic itu gini terus ada selatip, jadilah salib. Ini berarti selama tadi dia dengerin ceramah mikirin salib aja, mikirin selatip, terus nggak mikirin ceramah si Ustadz. Makanya kayak gitu tuh. Kalau nganggur banyak was-wasa dalam sholat, sebab nganggur itu karena nggak bisa bahasa Arab, karena nggak ngerti ayat yang dibaca, pasti nganggur tuh. Kecuali yang dibaca itu yang kita udah ngerti banget, Qul ya ayyuhal kafirun, itu juga bisa buat nganggur. Kenapa? Karena terlalu sering dibaca jadi nggak berkesan lagi, nganggur juga kan. Makanya alhamdulillah kita ada Imam Hafiz, dia baca ayat itu bukan di yang terakhir-terakhir aja, seluruh Al-Quran dibaca. Kan istri saya pernah imamin sholat tarawih ibu-ibu di rumah, buat sholat tarawih di rumah, imamin, bacanya di tengah-tengah Al-Quran, bukan At-Takasur, At-Tin dan sebagainya. Apa komentar ibu-ibu tetangga setelah selesai tarawih besoknya? Kata mereka, Qurannya mana beda, Qurannya beda. Kenapa beda? Gak pernah dengar tuh Quran kayak gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Karena gak ngerti. Itu awamnya. Sehingga pas lagi sholat, mulailah dia mikir, nih habis tarawih tadi ada bala-bala yang belum sempat dimakan. Terus ada ini, ada itu ya. Lagi sholat tarawih. Kenapa? Karena sholat tarawihnya itu di Masjid Murabi. Masjid Murabi, sholat tarawihnya itu ayatnya ganti-ganti. Sehingga kita gak ngerti. Nah, itulah sebabnya masuknya syaitan. Kalau kita ngerti, pas dibaca, misalnya yang paling populer apa? Qad aflahal mu'minun. Apaan tuh? Gitu ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Oh ya, saya harus khusyuk nih kalau gitu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Astagfirullahaladzim, saya banyak kata-kata yang sia-sia gitu kan? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kayak Nabi teringat ada perhiasan di rumahnya, habis sholat langsung lari ngambil perhiasan nyedekahin. Oh, saya kayaknya tahun ini belum bayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Oh, berarti saya harus cepat-cepat nikah nih. Yang belum nikah kan? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Kita bilang dalam hati, auzubillahi min dzalik, mudah-mudahan saya enggak termasuk orang yang seperti itu. Siapa yang menyalurkan syahwatnya bukan dengan cara yang Allah halalkan? Itu tercela. Bukannya yang menikah tercela, yang gak menikah yang tercela. Dia menyalurkan syahwatnya kepada zina, selingkuh, pacaran, dan segala macam variannya. Pacaran itu varian dari zina. Takarrub kepada zina. La taqrabu zina. Berarti kalau yang udah pada pacaran, pas baca ayat itu, adun, orang yang melampaui batas. Astagfirullahaladzim, kita putus. Gitu kan? Setelah selesai salat, log WN. Selesai kan? Mengamalkan ayat. Ini berarti nih, orang khusyuk dalam salatnya nih. Faham. Apalagi ayat setelahnya, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Oh iya ya, saya ada janji sama fulan, harus saya tunaikan nih. Gitu. Kalau kita janji sesuatu, saya janji sama istri mau makan malam bareng, berarti habis ini harus buru-buru pulang. Janji, amanah. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ya Allah, maafkan saya sering telat salat gitu. Ulaika humul warithun. Ya Allah, jadikan saya termasuk ulaika, mereka. Kan salat kayak gitu mana sempat diwaswasa oleh syaitan. Karena ngerti banget yang dibaca. Apalagi kalau yang bacanya pelan-pelan, satu ayat demi satu ayat, tartil, tarasul, gak buru-buru. Kalau kita ngerti tapi buru-buru,
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Apa ini? Enggak sempat tadabbur. Kita kesel gitu, pengen tadabbur, aduh, udah lewat lagi, nggak sempat. Kita aja udah ngerti, nggak bisa sempat tadabbur, apalagi nggak ngerti. Jangan gitulah. Kasihan makmumnya lagi sholat pengen tadabbur, baca, nggak usah banyak-banyak, nggak masalah. Ayatnya boleh pendek-pendek. At-Takasur juga Al-Quran, tetapi alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kan enak. Orang selalu di belakang, summa kalla sawfa ta'lamun. Itu kan ancaman tuh. Lo tahu sendiri ntar kan gitu kan bahasa gaulnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Coba diulang-ulang lagi. La tarawunnal jahim. Summa kemudian langsung, oh ini apa nih, ayat tentang apa nih? Alhaakumut takasiru. Rugi kalian gara-gara terlalu suka bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kayak gitu. Gak usah panjang-panjang, gak masalah. Tapi suratnya dibaca dengan tartil. Makanya kemarin pas kita sholat Jumat, saya baca Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa sering saya baca? Karena itu ayat pasti difahami oleh orang Indonesia. Tapi jarang dibaca dan berkesan banget kan? Banyak yang menangis setelah saya turun dari masjid pada lapor Ustadz. Saya biasanya kalau sholat Jumat itu ngelamun. Kalau khutbah Jumat itu biasanya main HP, ngobrol sama teman atau tidur. Tapi kali ini saya berkesan. Akhirnya saya pengen ikut ta'lim. Akhirnya dia minta nomor saya, pengen ikut ta'lim. Kan jadi sumber hidayah. Coba kalau bacanya asal-asalan. Bagus baca Sabihis juga. Sabihis itu luar biasa ayatnya. Tapi yang benar itu bacanya. Jangan karena udah sering jadi cepet-cepetan. Orang gak sempat tadabbur. Itu. Kalau kita faham, salat kita itu nikmat. Makanya kata Nabi, ya Bilal, arihna bis salat. Istirahatkan kami dengan salat. Kok bisa salat itu istirahat? Kalau kita ngerti. Gak ngerti, salat itu jadi pekerjaan. Pengen istirahat dulu, capek. Capek apa? Capek salat. Kebalik kan? Kalau mereka pengen sholat dulu, kenapa? Capek kerja. Kalau kita pengen istirahat, karena capek sholat. Karena bagi kita sholat itu nggak rehat. Apalagi sholat tarawih. Kenapa tarawih itu lebih rehat dari yang lain? Karena tarawih bacanya panjang. Ayatnya tuh macam-macam, variatif. Jadi kita bisa surfing. Kalau kita surfingnya biasanya di Googling, sekarang surfing di Quran. Orang suka surfing di Google, cari ini, cari itu. Sekarang coba surfing di Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Terus kita berselancar di dalam Al-Quran. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Wah, luar biasa. Kalau kita ngerti. Kalau nggak ngerti, rugilah kita. Masa bahasa Inggris bisa, bahasa Arab nggak bisa? Bahasa Perancis bisa? Saya Ustadz bisa 3 bahasa. Apa? Perancis, Inggris, Jepang, semua bisa. Korea, semuanya bisa. Dia bahasa Arab? Nggak bisa. Kenapa harus belajar bahasa Arab? Emang saya mau jadi TKI? Bahasa Arab bukan untuk TKI, untuk faham Al-Quran dan hadis. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah selesai salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya tidak lupa, saya mengulangi kembali pengumuman tadi dari Ustaz Yazin tentang program malam Ahad ini. Tadi beliau sampaikan Ahad malam, maksudnya malam Ahad. Malam Minggu kita akan adakan Qiyamul Lail Tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, dimulai jam 1.30, paling telat dimulai jam 2, tapi kita bisa hadir jam 1.30 karena sekitar jam 1.30 kita akan mulai. Dan bagi yang mungkin ingin mentadaburinya, silakan membuka mushaf atau mungkin nanti juga bisa mentasmi. Kita akan baca juz 30 sampai selesai. Sehingga sebagian besar kita kan mungkin hafal dan faham juz 30. Jadi kita akan baca dari An-Naba amma yatasaalun. Kalau selesai mudah-mudahan sampai An-Nas seselesainya. Dan nanti akan banyak ayat-ayat yang saya ulang-ulang. Terutama ayat-ayat di juz 30 itu kan kalau kata para ulama awatif, surat yang banyak mengena di perasaan kita. Jadi awatif itu perasaan banget. Jadi apalagi surat
Kalau kata Nabi, kalau kalian mau tahu gimana gambaran hari kiamat, baca surat At-Takwir tuh. Itu gambaran jelas tentang gimana kiamat. Kalian mau tahu gimana kiamat? Maka idza syamsu kuwirat, bacalah surat At-Takwir. Dan begitu juga nanti surat-surat yang lain, rata-rata sih tentang hari kiamat. Infitor dan segala macam. Tidak akan kita ulang-ulang ayat-ayat yang seharusnya semuanya sih mengena, tapi ada ayat-ayat yang fokus gitu kadang-kadang dan jelas artinya sehingga kita bisa mentadaburi insyaallah pada malam Ahad yang akan datang. Baik, Bapak Ibu ikhwati fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di dalam surat Al-Anfal ayat 24. Tadi juga Imam telah melanjutkannya kepada ayat-ayat berikutnya. Menyambung ayat yang tadi kita baca, panggilannya jelas, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita bilang apa di dalam hati? Labbaika ya Rabbi. Kalau di luar salat kita bisa langsung talaffuz, kita bilang labbaika ya Rabbi dalam lisan kita secara pelan, sir. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul. Penuhilah panggilan Allah dan Rasul. Istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah panggilan Allah dan Rasul jika memanggil kalian kepada yuhyikum, yang membuat kalian hidup. Sebagian ulama tafsir mengartikan panggilan Allah itu semuanya baik. Makanya diartikan lima yuhyikum, kepada yang baik untuk kalian. Tapi ada satu tafsir yang luar biasa. Kata para ulama, lima yuhyikum itu ada lima yuhyi sudurakum wa qulubakum, yang bisa menghidupkan hati kalian dan jiwa kalian. Jadi kalau kita mengistijabah panggilan Allah, hati kita jadi hidup. Tapi kalau kita mengikuti panggilan syaitan, hati kita jadi mati. Kenapa ulama mengartikan hati? Karena kalimat berikutnya, Allah lah yang membatasi antara seseorang dengan hatinya. Berarti al-haya atau ihya di dalam ayat itu adalah ihya'ul qulub wan nufus, menghidupkan hati dan jiwa. Ini sesuai dengan hadis Nabi, al-iman yazidu wa yanqus. Sehingga kata para ulama, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Perasaan di hati kita itu, terasa imannya itu kadang terasa banget, kadang hampir nggak terasa. Itu adalah heart talk. Kan ada body talk ya. Body talk itu kalau misalnya kita mulai wajah kita agak-agak gimana, pucat berarti sakit kan, itu body talk. Mulai sering mengeluh kelelahan berarti itu udah mulai ada penyakit. Mulai sering sakit perut ada penyakit. Mulai sakit kepala berarti ada penyakit. Body talk kan namanya. Ini ada heart talk. Jantung kita yang berbicara. Bagaimana jantung kita berbicara? Dalam bahasa Arab, yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi kalau dalam hati itu terasa iman itu lemah, nggak malas, nggak berkesan, bosanan, bosan terhadap Al-Quran, bosan terhadap ilmu, bosan terhadap hadis, bosan terhadap majelis-majelis para ulama, berarti kan dia udah heart talk kan? Dia udah ngomong ke kita, hei, aku lagi sakit nih, kata si hati, aku lagi bermasalah nih, cepat obatin. Gimana mengobatinya? Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kalau pengen sehat lagi, pengen hidup lagi, maka bit ta'ah, istijabah, penuhi panggilan Allah. Itu maksudnya, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul, maka akan hiduplah hati kalian. Kenapa para sahabat hatinya itu luar biasa? Pertama, tawakalnya kepada Allah seperti hati burung, ka'afidatit thair, seperti hati burung. Gimana hati burung? Gak pernah khawatir, gak pernah stres, gak pernah bingung. Kenapa? Karena dia yakin Allah yang memberi rezeki. Walaupun di rumahnya tuh gak ada kulkas, gak ada punya saldo, gak pernah nabung, gak pernah nyimpan, gak pernah jama' amalan, wa'adadah, gak pernah. Tapi dia biasa-biasa aja. Ada burung yang stroke, ada burung yang bermasalah dengan mental, datang ke psikiater
Ada psikiater di sini pernah didatangin burung? Gak pernah. Orang burung gak pernah sakit jiwa. Yang sakit jiwa itu manusia. Innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarr jazua wa idza massahu khair manu'a. Coba apa yang bisa menyembuhkan dia? Manusia itu berpenyakit. Kalau dia dikasih ujian, dia berkeluh kesah. Kalau dikasih nikmat, dia jadi lupa diri. Kan penyakit. Gimana cara biar sembuh? Penuhi panggilan Allah. Illal musallin. Coba. Hayya 'alas shalah. Saya merasa sakit banget hati saya. Pergi ke sholat. Pulang dari situ. Hayya 'alal falah. Udah sembuh. Karena kata Allah, dia berpenyakit. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kalau nggak sembuh dalam sekali salat berarti daimun, dawamin. Yang rajin salat, yang sering ke masjid, yang khusyuk dalam salat, makin dawam, makin cepat sembuhnya. Apalagi walladzina illal musallun alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Yang suka sedekah. Tadi dia diajak tuh kan? Sedekah itu, ini penelitiannya di Virginia, Universitas Virginia, Amerika. Kan kalau udah Amerika biasanya orang percaya ya. Nah, Universitas Virginia membuktikan dalam sebuah riset tentang psikologis, orang kalau ngelihat selebaran iklan tentang sosial, siapa yang mau menyumbang untuk kegiatan kemanusiaan di sini, kelaparan di sana, kanker di sini, segala macam, dia ngelihat aja, itu tingkat stresnya itu berkurang beberapa persen. Ngelihat doang tuh. Ketika dia berniat ingin infak, dia contreng, saya akan sedekah, saya akan kasih dana sosial, bantu. Ketika dia contreng, berkurang lebih banyak lagi stresnya. Ketika dia berikan infaknya, berkurang lebih banyak lagi. Apalagi kalau dia ngelihat langsung kepada orangnya, diberikan kepada orang itu hilang langsung stresnya. Itu secara psikologis. Al-Quran sendiri mengatakan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Untuk orang yang membutuhkan dan orang yang tidak punya apa-apa. Sehingga halu'a, jazu'a, manu'a, selesai. Makanya kata Allah, lima yuhyikum. Kalau kamu penuhi panggilan aku dan Rasul, hidup, hati kamu itu akan hidup, jiwa kamu itu akan hidup, jadi segar lagi, sehat lagi. Seperti fisik butuh olahraga sehingga dia segar. Gimana rasanya kalau habis olahraga misalnya lari gitu atau main bola? Rasanya gimana? Badan segar kan? Jadi pengen aktivitas. Tapi kalau jarang olahraga, jadinya pengen tidur terus. Penyakit badannya. Coba air kalau diam aja nggak beraktivitas, nggak bergerak, air itu lama-lama bau. Ikan yang di situ tuh jadi mati kan? Habis oksigennya, nggak bergerak. Tubuh juga demikian, jiwa juga demikian. Geraknya jiwa adalah dengan istijabah lillahi walir rasul. Itu geraknya jiwa. Kalau jiwa nggak pernah bergerak kayak gitu, ibarat air yang menggenang dan tidak mengalir. Mungkin sehari nggak berasa emang. Sehari nggak memenuhi panggilan Allah, belum berasa langsung. Ketika semakin lama semakin parah, makin menggenang, lama-lama jadilah dia air yang beracun. Warnanya berubah jadi warna hijau. Lama-lama makin parah jadi warna hitam. Sehingga nggak ada yang berani meminum air itu. Begitu juga dengan jiwa manusia. Sama dengan fisik kita juga demikian. Sehari nggak olahraga nggak berasa emang. Sebulan nggak berasa, setahun lama-lama. Saya punya teman Ustadz kuliah di Madinah. Sekarang jadi imam di Masjid Al-Irsyad Kota Baru. Ustadz ini pernah kena stroke ringan. Ketika ditanya oleh beliau ke dokter, apa penyebabnya? Jarang olahraga. Stroke itu kan aliran darahnya kan tersumbat oleh lemak, kolesterol, kemudian juga pompa jantungnya lemah kan. Kalau ada kolesterol tapi jantungnya memompa dengan kuat kan lumayan lah. Kayak arus kencang tapi ada kotoran kan terbuang ya kotorannya. Misalnya kita mau melancarkan saluran air di wastafel, salah satu caranya gimana? Kita semprot dengan air kencang kan ya? Sehingga terbersih sendiri kan, nggak perlu dipakein sikat, susah dalamnya tuh, pakai air kencang aja keranin, akhirnya habis. Begitu juga aliran darah kita, kalau jantungnya, mompanya, tak, 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 akhirnya aliran darahnya santai gitu ya. Banyak kolesterol numpuk, nggak terlalu ini. Tiba-tiba berhenti dalam beberapa detik langsung selesai. Tapi kalau jantungnya akhirnya
dipompa dengan rutin, tentunya nggak dikejutkan, tapi dengan rutin akhirnya lancar terbersihkan dengan sendirinya. Ini teori medis tentang fisik. Begitu juga tentang jiwa kita, sama. Sunatullahnya berlaku dengan sama, cuma riyadhahnya jiwa adalah istijabah lillahi walir rasul. Olahraganya jiwa adalah memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Seperti hadis Nabi, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah iman itu, jiwa itu jadi sehat dengan ketaatan, jadi berpenyakit dengan maksiat. Bicara tentang kanker, tahu apa makanan kanker? Semua orang punya potensi kanker dalam tubuhnya. Kenapa? Saya beberapa kali merawat pasien kanker di Hasan Sadikin yang orang miskin. Jadi saya tahu gimana penyebab-penyebab kanker. Semua orang itu punya potensi kanker, kata dokter, dalam tubuhnya. Karena sel-sel mati segala macam yang rusak kan ya. Nah, makanannya yang buat dia jadi parah, stadium 2, 3, 4 lanjut dan sebagainya mematikan, apa makanannya? Makanannya itu pecin, pengawet, pewarna, pengenyal. Yang gini-gini ini makanan kanker nih. Jadi kita makan kayak Indomie, kita bukan makan, kasih makan kanker. Dia yang tadinya kecil tiba-tiba jadi gemuk kan ya? Begitu juga dengan jiwa kita. Makanannya dari mata, tidak ghadul basar, ngelihat yang aurat. Itu makanan penyakit jiwa tuh. Kenapa di Indonesia banyak pasien penyakit jiwa? Di zaman Nabi kan jarang ada pasien penyakit jiwa ya. Ada orang jiwa gila dipasung gitu, jarang banget. Hampir kita nggak pernah dengar cerita itu, saking jarangnya. Apalagi gila gara-gara nggak diangkat sebagai waliul amri, jadi hakim, jadi dewan, jadi gila, nggak ada tuh di zaman Nabi. Justru hampir gila gara-gara diangkat jadi waliul amri kan ya, takut banget diangkat jadi presiden, takut. Kalau sekarang nggak jadi anggota dewan, stres, gila. Kenapa? Penyakitnya di sini nih. Gimana cara menyembuhkannya? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Salah satunya salat, khashi'un daimun hafizun. 2, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Kalau di Al-Mu'minun, walladzina hum liz-zakati fa'ilun. Terus walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ternyata baca tentang hari akhirat itu bisa menghidupkan hati. Salah satunya gimana? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu ihya'ul qulub. Mengurus jenazah, ihya'ul qulub. Melihat orang sakit yang udah jenazah, udah sakarat, ihya'ul qulub. Membaca ayat dan hadis ataupun buku-buku tentang akhirat, ihya'ul qulub, menghidupkan jiwa, menghidupkan hati. Karena walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Jadi percaya kepada akhirat. Makin baik percaya kepada akhirat, makin hayah hatinya, makin hidup hatinya. Itu namanya istijabah. Tapi sebaliknya, kalau yang dia lakukan justru bukan tentang akhirat, dia datangnya ke mal-mal. Itu lawan dari datang ke kuburan tuh, datang ke mal tuh. Mau menghidupkan hati, datang ke kuburan. Mau mematikan hati, datang ke mal. Kayak gitu tuh. Karena ke kuburan itu dekat ke akhirat, mal itu dekat ke dunia. Pernahkah kita ngelihat di mal itu tentang akhirat? Hati-hati, sebentar lagi mau mati. Nggak ada di mal. 7 golongan yang dapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali ada di mal kayak gitu-gitu kan? Nggak ada. Malah di mal itu nggak boleh ngomong akhirat sama sekali. Sampai mau ceramah pun dibuat di mal supaya apa? Sekalian belanja segala macam. Saya pernah diundang tuh ceramah di mal, mana mau saya ceramah di mal? Kalau mau ceramah pergi ke Masjid Al-Murabbi biar masuk. Ngapain ceramah di mal? Biar semua orang juga nggak dengar. Iya sih, niatnya talbis. Wala talbisul haqqa bil batil. Kesannya sih bagus, tapi apa yang terjadi? Saya pernah soalnya nggak ada kesannya. Cuma hilangin guilty doang tuh, hilangin rasa bersalah biar nggak belanja pure. Jangan cuma belanja tapi ada taklimnya lah gitu ya. Tapi nggak ada hasilnya, orang nggak dengar juga. Kalau mau sungguh-sungguh belajar, tempatnya ilmu di masjid, di majelis-majelis ilmu, di sana mah belanja. Nggak salah, emang nggak salah. Tapi kalau itu satu-satunya yang dijadikan alasan dakwah, nggak ada hasilnya. Makanya kalau mau ihya'ul qulub ke kuburan. Ke kuburan jangan cuma lewat, duduk sebentar lihatin tuh kuburan. Ngapain di situ? Zikrul maut. Ingat mati. Ingat mati kan nggak bisa kita lewat kuburan, naik motor. Assalamualaikum ya ahlul kubur inna bikum lahiqun. Lewat terus. Ingat mati? Nggak ingat.
Nabi kalau lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahli kubur, beliau berdiri sebentar. Tahukah kalian siapa yang 2 orang di dalam kuburan ini? Kata para sahabat, Fulan bin Fulan ya Rasul, itu Fulan bin Fulan. Kata Nabi, yang si Fulan ini diazab gara-gara la yastabri min baulih, gak bersih dalam istinja. Ketika dia buang hajat, gak bersih, bajunya banyak kena kotoran, sehingga dia sholat dengan baju yang kotor. Yang kedua, dia diazab namam, karena dia suka namimah. Coba, berarti kan di kubur itu gak cuma lewat kan? Berhenti sebentar, ngambil pelajaran. Itu yang dilakukan Nabi di kubur. Sampai tanya ini siapa. Terus beliau ambil pelepah kurma, dibelah 2, sehingga dalamnya kan basah tuh. Kalau kayak pelepah kelapa kan, kalau dibelah 2 kan basah, ditanam. Ini akan diringankan dari azab kubur, sampai pelepah kurma ini menjadi kering. Kan gitu. Adanya azab kubur kan banyak hadis-hadisnya. Itu gara-gara Nabi nggak cuma lewat, tapi mampir sebentar, mikir, terus beliau tanya, memberi nasihat. Kayak gitu harusnya, watawasau bil haq, watawasau bis-shawab. Tapi kalau cuma lewat doang, atau di kubur cuma bersih-bersihin kubur, sampai ngebanding-bandingin, kubur si Fulan tuh marmernya tuh bagus ya, kenapa yang punya kita marmernya biasa aja, ganti marmer. Sibuk dengan marmer, ganti marmer, terus ganti batu nisan, terus lihat, ternyata tanggal lahirnya salah, tanggal lahir orang udah meninggal juga masih dipermasalahkan, tanggal lahir mau salah, nggak masalah, orang udah meninggal juga. Emangnya mau ditanya antar di KTP, ini belum cukup umur gitu ya, udah meninggal ya, belum cukup umur, tanggal lahir dipermasalahin. Terus juga ini nggak penting banget deh. Yang penting itu lihatin kubur, bersihin bagus, bersihin supaya nggak angker kan. Kuburan orang barat kenapa nggak angker jadi taman ya? Kuburan orang Indonesia tuh mah angker. Buat kuburan jangan angker-angker amat lah. Nah, setelah itu baru zikrul maut, ingat kematian. Sebentar lagi saya juga akan kayak gini nih nasibnya. Pasti. Ini nggak ada cerita. Walaupun ini bukan bab insya Allah di sini, udah pastilah. Allah berkehendak itu udah pasti insya Allah ya. Allah berkehendak pasti mati. Enggak ada, insya Allah saya juga akan mati. Ya pasti insya Allah Allah pasti akan mematikan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu bukan insya Allahnya orang Indonesia itu insya Allah beneran. Kalau insya Allah orang Indonesia kan belum pasti nih. Kalau ini insya Allah beneran pasti akan mati. Coba renungkan. Kalau saya yang ada di situ, sementara yang ini adalah anak saya. Gimana saya di dalamnya tuh sendiri? Anak saya datang, kemudian coba bersih-bersih kubur. Enggak pernah saya ajarin cara berdoa untuk orang tua. Mau doa orang tua aja ngundang orang. Berapa sering kita bisa ngundang orang? Gak tahu dia mau baca apa. Ini gimana mau doanya ya? Ya sudahlah, ngundang kiai aja deh. Biar doain saya amin-amin aja lah. Ya bagus lah, gak masalah. Tetapi berapa sering kita bisa ngundang orang? Paling sebulan sekali. Berapa banyak uang kita untuk ngundang orang? Karena kan gimana-gimana juga orang kalau misalnya datang kan harus kita suguhin ini, suguhin itu kan ya. Kan gak enak datang suruh doain terus pulang kan? Kita kasih makan berapa sering kita bisa ngasih makan orang? Kan gak sering. Itu gara-gara anak itu nggak diajarin agama. Salah satunya doa untuk orang tua. Ya udah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doain diri sendiri, bukan doain orang tuanya ya. Udah sampai di kubur masih doain Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Udah selesai pulang dia tuh. Malah doain diri sendiri. Lo egois banget sih, Nak. Bapak udah di sini nggak didoain. Ini gara-gara nggak diajarin. Tapi orang-orang anaknya saleh, ketika dia sujud, Allahumma firli walidayya. Kita di tahiyat sebelum salam. Tahiyat tuh kalau bisa agak-agak lama dikit. Kenapa? Doa di tahiyat itu mustajabah. Sama seperti sujud. Apa yang didoain? Doa orang meninggal juga nggak masalah. Namanya juga udah meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wafsah qabrahu warfa' darajatahu fatahhirhu minad danas fa in kana musi' fatahhirhu wa in kana muslih fataqabbal minhu. Allahumma arham walidayya. Itu baca. Selalu baca itu. Kan enak tuh orang tuanya. Anak saya soleh. Coba bayangkan itu ketika dikubur. Ini ihya'ul qulub. Menghidupkan hati. Susah ngebayangin mati kalau lagi di mall. Susah. Masa di mall mikirin mati? Nggak ada kan? Di mall mikirin yang warna mana ya? Semuanya bagus juga nih. Lihat uangnya cuma sedikit. Gitu kan? Di mall nggak akan mikirin mati. Mikirin hidup, gimana lebih nyaman, gimana lebih, apalagi di mall itu tawarannya macam-macam. Hidup. Ihya'ul qulub, datang ke kuburan, ziarah orang yang sedang, jenguk orang yang sedang sakit, urus jenazah, ittiba'ul janaiz, mengurus jenazah mulai dari memandikan, kalau nggak bisa minimal kita datang kepada orang yang udah meninggal. Kan ngeri-ngeri tuh kisah orang meninggal tuh. Datang, dengarkan kisahnya. Kecuali orang Jepang. Kalau orang Jepang itu nggak suka ditanya meninggalnya kenapa, sakit apa, itu nggak suka. Udah bilang aja, bilang sukawakan gitu ya orang Jepang. Kenapa dianggap kamu recok banget sih? Udah tahu saya lagi banyak musibah, banyak tanya. Kalau orang Jepang nggak mau ditanya-tanya.
Kita datang, ya, sakit apa meninggal? Orang Indonesia suka kita yang gitu tuh, ya. Datang ke keluarganya, sakit apa? Ya bapak semalam gini-gini, cerita panjang lebarnya. Kalau orang Indonesia budayanya gitu, cerita. Budaya cerita. Kemarin mah nggak apa-apa, masih sehat, masih ngobrol-ngobrol dengan kami meninggal gitu kan ya. Kalau dengan orang yang orang Mesir, dia suka didoain, bukan cerita. Kalau kita kan nggak didoain, cuma cerita doang. Cerita lama habis itu ya udah, yang sabar ya, permisi pulang. Doanya mana? Hadiah yang paling mahal itu doa, bukannya bawa-bawaan itu baik, tapi yang lebih mahal doa. Apa yang didoain? Makanya bingung mau doain apa juga, kan udah didoain sama Pak Kiai, kita aminin aja lah. Inilah masalah kita, nggak ngerti apa-apa dalam agama. Kalau orang Mesir juga nggak terlalu suka dia ditanya kenapa meninggal, bagaimana meninggal, dia jawab aja qadar Allah, begitulah ketentuan Allah, udah selesai, nggak panjang-panjang diceritain. Tinggal yang datangnya semoga Allah rahimahullah, Allah merahmatinya, Allah menerima dia segala macam ya. Kalau kita turut berbelasungkawa, pakai bunga, kirim, tapi orangnya nggak datang, nggak ngedoain, nggak nyolatin, ini budaya nggak jelas berasal dari mana. Datang, kemudian ikut sholatin, apalagi dapat pahala 1 gunung Uhud, emas kan? Bukan cuma untuk mayit yang baik, untuk yang sholat juga banyak kebaikannya. Makanya ini namanya ihya'ul qulub, ngidupin hati, istijabah lillahi walir rasul. Lillahi rasulnya apa? Sunnah-sunnah Nabi tadi itu, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah dan segala macam. Itu luar biasa. Lihat orang yang sakitnya udah tua banget, usia pikun. Usia pikun kan relatif, ada yang 100, ada yang 70, ada yang 30. 30 ada yang udah. Coba datang ke orang itu. Gimana kalau kita jadi orang yang baring di atas tempat tidur siang malam gitu aja selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, kan banyak orang kayak gitu tuh. Gimana perasaan kita kalau kayak gitu? Anak kita kadang-kadang lagi liburan ke Bogor sama cucu-cucu kita berangkat, pas mereka berangkat, kayak berangkat ya, tiba-tiba kita tidur, bangun lagi, belum pulang, tidur, bangun lagi, bangun udah pulang, kayak tadi cerita-cerita kita gini-gini doang dengerin. Gimana perasaan kita kalau kita lagi kayak gitu tuh? Kan sedih banget ya, nelangsa banget. Saya mah nggak bisa kemana-mana lagi, tinggal di jendela, di kasur ada jendela, ngelihat keluar aja gini. Itu pun nggak bisa ngelongok gitu, cuma gini-gini doang ngelihat. Saking parahnya, sampai Nabi berdoa, ya Allah, jangan matikan aku dalam keadaan pikun, ya. Nggak mau mati pikun, kenapa? 1, nggak enak. 2, nggak enak orang lain juga ngurus kita. Lebih baik matinya itu lagi seger-segernya meninggal, daripada matinya itu 10 tahun nggak berdaya, kan berat bagi kita dan berat bagi orang lain. Nabi berdoa, jangan matikan aku dalam syaikhukhah, dalam keadaan syekh itu udah tua banget dan gak berdaya. Itu coba datangin tuh orang kayak gitu. Apalagi kalau keluarga kita jadi ihya'ul qulub, berarti saya harus banyak beramal, berdoa supaya Allah memberikan saya khatimah yang baik. Sebaik-baik khatimah itu adalah yang dalam keadaan masih nyaman, tidak memberatkan orang lain, dan juga dia beriman kepada Allah. Kalau gitu kan udah susah beramal soleh juga. Sholat juga udah nggak sempurna amat, harus dituntun sama anaknya, mah ini sholat zuhur ya, mata doang kan ya, Allahu Akbar, anaknya juga nggak ngerti, Allahu Akbar kabira panjang banget, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, nggak usah gitu-gitu amat, orang udah pikun mah, udah langsung aja Al-Fatihah, bertele-tele kan, langsung Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ayatnya juga giliran masih hidup Al-Ikhlas, giliran udah mau meninggal ayat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul. Jangan, udah aja yang singkat-singkat. Ini mau salat zuhur, baca ayatnya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu Akbar. Gitu kan? Kalau perlu enggak perlu ayat, Al-Fatihah doang, langsung ruku. Coba kalau kita kayak gitu. Itu ngeri banget tuh. Itu yang paling mengerikan. Makanya yang paling ditakuti oleh orang-orang modern adalah masa tua. Itu kan yang paling mereka takuti, sehingga mereka buat asuransi, mereka ini, mereka itu, ada namanya panti jompo. Kenapa? Mereka takut banget dalam keadaan gak terurus, lemah, gak berdaya, itu mereka takut banget. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ternyata berkeluarga itu ihya'ul qulub. Memiliki istri, memiliki anak itu ihya'ul qulub, menjaga hawa nafsu. Apalagi memandang wajah anak, qurratu ainun li walakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Qurrata ayun itu bukan ini. Qurrata ayun itu ainul qalb. Walaupun bahasanya mata, tetapi maksudnya adalah jiwa. Menjadi penyejuk jiwa. Berarti punya anak itu ihya'ul qulub. Daripada kita enggak jelas mau mandang apa, mandangin aja istri sendiri. Yang lama mandangin istri.
Yang menggoda kalau ngelihat istri itu jangan ngelihat istri dengan pelatot. Yang menggoda kalau ngelihat istri itu lihat dengan pandangan menggoda istri. Apa-apaan sih ngelihat terus? Kamu cantik gitu kan ya? Udah gitu. Ini ihyaul qulub. Istri pun jadi ihyaul qulub. Ibu-ibu kalau dipuji ihya enggak qulubnya? Iya. Tapi kalau sering-sering dijelek-jelekin, nggak dihargain, berarti mati kan hatinya. Nah ini keluarga nih. Walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Terakhir, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Semua amal soleh itu bisa ihya lima yuhyikum. Itu maksud dari ayat ini. Jadi kalau nanti kita baca ayat ini lagi, jelas sekarang, wahai orang yang beriman, kalau kalian pengen menghidupkan hati, istajibu lillahi walir rasul, maka kalian akan hidup hatinya. Nggak bisa dengan cara lain. Kenapa? Yang menggenggam hati cuma Allah. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Cuma Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Jadi kalau kita bermasalah dengan jiwa dan hati kita, bukan ke psikiater, bukan ke psikolog, ke Allah. Coba. Allahu Akbar, sedekah, apalagi tadi. Semua itu kan bisa ihyaul qulub, bisa menyehatkan lagi hati yang sudah mulai sakit. Mudah-mudahan kita paham ayat yang tadi dibaca di dalam salat dan bisa kita ulang sendiri dengan membacanya di rumah. Kalau perlu dihafal pas kita salat, mungkin satu ayat juga nggak apa-apa karena ayatnya lumayan panjang kan, ada 3 baris. Kita pakai dalam salat, kita ulang-ulang, salat tahajud, salat sunnah, salat mutlak, itu bisa luar biasa bermanfaat bagi kita. Kalau nggak sanggup menghafal Quran berurutan, hafallah Quran secara acak, surat, ayat-ayat atau potongan-potongan paragraf yang udah kita bahas itu dihafal. Jangan sekedar dibaca, tapi dihafal, nanti pakai dalam sholat, itu luar biasa. Itu juga bagian dari cara menghafal Quran. Kalau nggak sanggup per surat, per juz, itu mungkin membuat kita putus asa, terlalu banyak. Ya udah gini-gini aja nih. Nanti pakai rakaat pertama, Al-Anfal ayat ini, rakaat kedua, pindah lagi ke tadi surat Al-Ma'arij, Innal insan khuliqa halu'a, dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Nah itulah masalahnya di kita. Gak dimandiin terus ada ditaruh di ruang tamunya. Harusnya dimandiin biar bisa kita sholatin kan. Kalau gitu kita mau gimana? Gak bisa disolatin belum dimandiin. Belum kayak orang belum berwudu kan. Ya udah kita tunggu. Kalau gak bisa ditunggu ya sudah kasih tahu ke keluarganya. Mandiin dulu biar bisa yang datang langsung sholatin. Gak harus tunggu sholat di masjid kan. Gak semua orang sama aktivitasnya. Ada yang mau kerja apalagi meninggalnya subuh-subuh kan. Malah langsung mandiin. Taruh di ruang tamu. Udah dikafarin udah bersih. Tinggal nanti orang datang langsung berdiri sendiri. Allahu Akbar. Datang lagi. Nanti kalau yang terakhirnya mau jamaah di masjid baru, tapi kan gak semua orang sempat. Itu jadi catatan untuk yang musibah meninggal. Segera mandikan. Lagian secara fikih mayit, Islam itu lebih suka segera dimandiin dan segera dikuburkan. Jangan dilama-lamain. Jangan tunggu anak pulang dari luar negeri, kasihan mayitnya. Udahlah, gak harus dilihat. Apalagi sekarang foto kan ya banyak yang difoto. Foto aja udah foto-foto, ntar anaknya bisa lihat foto kan. Tapi juga aneh, kalau saya meninggal jangan difoto deh. Wajah saya ada di foto lagi meninggal udah kayak gitu, nggak enak banget tuh bagi si mayat. Tapi bagi anak kan fotoin ya, jangan, saya nggak sempat lihat sambil nangis-nangis kan nggak enak, nggak diturutin. Fotoin bapak, saya pengen lihat. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adh-dhakirun al-akhyar. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihin nar, ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah Surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada 2 judul atau 2 tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram, Allah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah, dan rendah hati di hadapan makhluk.
Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba, dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin, yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia.
Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan, itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing, memberi dia nasihat, qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qawlan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui
buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat, ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain, sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu, doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia.
Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dila, wa inna a'wajad dila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan mereka tetap bengkok, istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, "Hei anak muda, temenin saya belanja." Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri, demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, "Oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa?" Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, "Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah?" Aisyah mengatakan, "Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya." Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, "Ya, memangnya ada apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid?"
Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini, memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana
آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينة اللهم انصر دعوتنا يا الله اللهم اشف صدور المسلمين يا الله اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.